Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Sosial, yakni Ibu Ike Sylvia SIP MSI dan Ibu Lia Amelia SOS MSI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ajeng Febrianti, Anastasia Lisma Wilinda Naibaho, Anissa Syafnaldia, Selin Diva Amelia, Cikita Arone, dan Dia Minallah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi kelompok melalui video ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, akan lebih baik lagi jika kita mengetahui apa sih pengertian dari komunikasi kelompok itu. Teman-teman ada yang tahu? Nah, menurut Bapak Deddy Mulyana, pada tahun 2005, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama dan saling berinteraksi di dalamnya, dan mereka memandang bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian menurut Bapak Walgito, di mana menurut beliau komunikasi kelompok itu terdiri dari 2 kata, yaitu kata komunikasi dan kata kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris berbunyi communication dan berasal dari kata Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Jadi maksudnya di sini yaitu menyamakan satu makna. Sedangkan menurut Bapak Haryadi pada tahun 2011, beliau mengatakan bahwa kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, tujuan, interpedensi, dan juga dari segi interaksi. Nah, dari hal tersebut, dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat kita artikan bahwa komunikasi kelompok adalah menyamakan suatu makna dalam satu kelompok. Nah, dari pengertian kelompok berdasarkan pandangan Bapak Haryadi tadi, dapat kita artikan secara satu persatu, dapat kita lihat apa saja maknanya. Yang pertama dari motivasi. Motivasi di sini adalah motivasi yang dikemukakan oleh Bas dalam Haryadi di tahun 2011, yang mana beliau menyatakan bahwa kelompok adalah kumpulan individu yang keberadaannya sebagai kumpulan yang sebagai sekumpulan orang yang memberikan reward kepada individu-individu. Kemudian tadi ada atas dasar tujuan. Atas dasar tujuan ini dikemukakan oleh Mills dalam Haryadi di tahun 2011, yang mana menurut beliau kelompok adalah suatu kesatuan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang melakukan kontak hubungan untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian dari segi interpendensi, di mana di segi interpendensi ini dikemukakan oleh Fiedler dalam Haryadi di tahun 2011. Beliau menyatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dan pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Cartwright dan Zander pada tahun 1968, yang mana menurut mereka kelompok adalah kumpulan beberapa orang yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuat mereka saling ketergantungan. Dan terakhir tadi ada dasar interaksi. Interaksi yang dimaksud di sini adalah interaksi yang dikemukakan oleh Bowner dalam Haryadi di tahun 2011, yang mana menyatakan bahwa kelompok adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Dari pengertian yang ada, yang telah dikemukakan oleh beberapa orang ahli tadi, di sini Bapak Haryadi di tahun 2011 mengatakan bahwa pengertian kelompok memiliki ciri-ciri seperti 2 orang atau lebih. Ada interaksi di antara anggotanya, kemudian memiliki tujuan atau goals, kemudian memiliki struktur dan pola hubungan di antara anggota kelompok itu tadi, yang mana di dalam anggotanya tersebut pasti ada peran di dalamnya.
Kemudian ada norma, ada hubungan antar anggota, serta ada groupness yang merupakan satu kesatuan. Menurut Maslow, pengertian kelompok agar lebih jelas harus diawali dengan proses pertumbuhan kelompok itu sendiri. Sedangkan menurut Santosa pada tahun 2009, dia melihat bahwa individu itu sebagai makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan, yakni adanya kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan prestasi atau pretise, kebutuhan untuk melaksanakan sendiri. Dan dengan kebutuhan tersebut, sehingga komunikasi kelompok berarti menyamakan makna dalam suatu kelompok. Komunikasi kelompok menyamakan satu makna secara bersamaan, saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan kelompok secara bersama. Selanjutnya, perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok terbagi menjadi 4. Yang pertama, performing, di mana para anggota kelompok mulai menempatkan diri berhubungan secara individual. Dan kedua, storming, di mana para anggota kelompok mulai banyak kegiatan membentuk norma. Dan ketiga, norming, di mana para anggota kelompok bekerja sama mengembangkan nilai dan kekomplakan. Dan terakhir, performing, di mana para anggota kelompok mulai bekerja sama secara efektif dan menjalankan tugas. Dari tahap ini, beberapa kelompok dapat terus berkembang. Ada pula kemudian mengalami kemunduran. Kemudian adalah jenis-jenis komunikasi. Dalam jenis-jenis komunikasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi verbal atau komunikasi lisan, di mana ada penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau menggunakan bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis komunikasi yang paling umum digunakan. Dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah menggunakan bahasa tubuh, seperti gerak tubuh, ekspresi wajah dalam menyampaikan segala informasi kepada orang lain. Ini digunakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, ada jenis komunikasi tertulis. Jenis komunikasi tertulis adalah tindakan menulis atau mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Keempat, ada komunikasi visual. Dalam komunikasi visual ini adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan dalam presentasi. Jaringan komunikasi. Yang pertama, jaringan lingkaran. Dia tidak memiliki pemimpin, semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya di sisinya. Yang kedua yaitu jaringan roda. Jaringan roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika semua anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lainnya, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya. Yang ketiga yaitu jaringan Y. Jaringan Y itu relatif kurang tersentralisasi dibandingkan dengan jaringan roda, tetapi lebih tersentralisasi dibandingkan dengan pola lainnya. Pada jaringan Y juga terdapat pendapat pemimpin yang jelas, tetapi satu anggota lainnya berperan sebagai pemimpin kedua atau orang kedua dari bawah. Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Sedangkan ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya. Yang keempat yaitu jaringan rantai. Jaringan rantai sama dengan jaringan lingkaran, kecuali bahwa para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat di sini. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang kelima, jaringan semua saluran. Jaringan semua saluran atau pola bintang hampir sama dengan jaringan lingkaran. Dalam artian, semua anggota adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya.
Tetapi dalam jaringan semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya, sehingga dapat dikatakan pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota secara optimal. Jadi, dari semua jaringan yang saya sebut tadi, menurut saya, jaringan yang paling efektif yaitu semua saluran, karena semua anggotanya bisa bersuara. Yang lainnya juga bisa efektif jika dilihat dari tujuan pembentukan atau konsep mereka dibentuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, serta untuk memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari tegangan dan tekanan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua yaitu sebagai komunikasi ekspresif. Komunikasi ini berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal, seperti perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, yang dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal. Misalnya, ibu menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi sebagai komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dapat terlihat pada suatu komunitas yang melakukan upacara-upacara seperti upacara kelahiran, upacara pernikahan, siraman, dan lain-lain. Dalam acara tersebut, orang-orang biasanya mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku simbolik. Selanjutnya, komunikasi sebagai instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan dalam kelompok, fungsi dari komunikasi antar anggota kelompok membuat semua anggota dapat berargumen dan mengutarakan pendapat tentang pemecahan sebuah masalah, sehingga dapat menentukan keputusan dengan tepat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh kelompok tersebut. Dan komunikasi dalam kelompok yaitu adalah sebagai alat pertukaran informasi secara langsung pada antar anggota kelompok. Lalu yang kedua, memberikan arahan bagi anggota kelompok mengambil sebuah keputusan yang disepakati bersama, lalu memberikan motivasi bagi anggota kelompok. Dan yang keempat, membantu memecahkan masalah yang dihadapi seorang anggota kelompok. Yang kelima yaitu menjalin hubungan antar anggota kelompok. Yang keenam, memuaskan kebutuhan individual anggota kelompok. Lalu yang ketujuh, memberikan pendapat, kritik, atau saran antara pimpinan kepada anggota dan dari anggota kepada pimpinan. Lalu yang kedelapan adalah menetapkan aturan kegiatan ataupun yang akan dilakukan. Yang kesembilan, menjadi sarana untuk mendidik individu anggota kelompok. 10. Komunikasi dalam kelompok berperan untuk menjalin hubungan sosial. Komunikasi dalam kelompok berperan sebagai media persuasi. Dan yang ke-12 berperan untuk mencari alternatif. Yang ke-13 berperan sebagai media pemberi konsultasi. Dan yang ke-14 komunikasi sebagai pembagi dan pemberi tugas. Yang ke-15 komunikasi memelihara kelompok. Dan yang ke-16 komunikasi sebagai pendorong partisipasi. Lalu yang ke-17 yaitu komunikasi sebagai media penyeimbang atau penyelaras. Yang ke-18 komunikasi dapat menurunkan ketegangan. Dan yang terakhir komunikasi menjalin kerjasama dengan kelompok lain.